Pastor Akri yang saya kasihi, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, umat beriman, pemirsa TVRI Sulawesi Utara, dimanapun Anda berada, selamat datang di Gereja Katolik Kristus Raja Kembes dalam Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Meskipun watak kedua tokoh ini berbeda, namun Santo Petrus dan Santo Paulus selalu disebut bersama-sama. Pada mereka dibebankan tanggung jawab mengisi kekosongan yang terjadi sejak Kristus bangkit dan kemudian naik ke surga. Dengan bantuan Roh Kudus, mereka berusaha supaya orang bertahan kerasan dalam gereja dan bangga akan imannya. Keduanya menunaikan tugas itu dengan caranya masing-masing. Santo Petrus yang berkobar-kobar semangatnya dan spontan berkarya di pusat, sedangkan Santo Paulus yang gigih, penuh perjuangan dan tak kenal lelah berkarya di rupa-rupa tempat di daerah-daerah. Saudara-saudari umat yang terkasih, pada hari ini juga sebagai satu keluarga umat beriman, kita mensyukuri anugerah Tuhan lewat tabisan imamat yang diterima oleh Bapak Uskup dan para imam yang merayakannya. Mari kita mengawalinya dengan penuh kerendahan hati tunduk di hadapan Tuhan, seraya mohon ampun atas segala kesalahan, atas kekurangan dan dosa-dosa kita, agar kita layak menyampaikan ungkapan syukur dan permohonan-permohonan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Santo Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasul-Mu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Dengan hormat kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tertidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikut malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Maka sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar taulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentar
kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Haleluya, 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 haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika berada di Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Waspadalah, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan dunia. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan serta saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Saya baru tiba dari Sulawesi Tengah, dari salah satu paroki di mana saya pernah melayani sebelumnya, di paroki Santa Maria Bunda Penolong Abadi Beteleme, itu ada di Kabupaten Morowali Utara. Saya ke sana dalam rangka diundang dalam rangka pertemuan orang muda Katolik se-Kevikepan Palu yang dilaksanakan di Morowali. Suatu pertemuan yang sungguh menggembirakan. Banyak orang muda datang dari mana-mana, dan di situ sungguh tampak bahwa Kevikepan Palu, satu wilayah di Sulawesi Tengah, menjadi bagian wilayah yang sangat luas dari keuskupan kita. Buktinya, untuk datang di pertemuan berkala itu
ada kontingen yang menempuh perjalanan selama 30 jam untuk sampai di tempat acara. Yang lain lebih rendah dari itu, ada mungkin 20-an jam, 10-11 jam, atau yang paling dekat dari Poso, Tentena, itu sekitaran 4 atau 5 jam. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pertemuan itu orang-orang muda ini mengangkat tema berani menjadi saksi Kristus, bold to be representative of Christ. Dan sungguh ditampakkan bahwa mereka begitu bersemangat ketika dihantar oleh rupa-rupa kegiatan. Ada perlombaan kecil-kecil, ada materi juga, dan ada perayaan bersama Ekaristi dan doa. Sungguh terasa satu kesatuan yang nampak dalam pertemuan itu dan menggambarkan bahwa gereja punya masa depan yang diletakkan pada orang-orang muda ini. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus, dua tokoh besar dalam gereja yang disandingkan bersama-sama. Tentu kita tahu bahwa kisah Santo Petrus dan Santo Paulus itu berbeda. Kita tahu Santo Petrus sebagai orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, tapi kemudian pada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus mengalami sengsara, dia bahkan 3 kali menyangkal bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Santo Paulus kita tahu dulunya sebelum menjadi Paulus namanya, kita tahu dia bernama Saulus, menjadi seorang penganiaya, menganiaya bahkan membunuh para pengikut Kristus. Tapi satu ketika dalam perjalanan ke kota Damsyik, dia kemudian bertobat karena satu penglihatan. Dan seluruh gereja merayakan perayaan ini dalam satu kesatuan sebagai keluarga besar. Bacaan-bacaan yang dibacakan kepada kita pada hari ini memperlihatkan bagaimana kita diminta untuk melihat pertama-tama bahwa gereja adalah satu kesatuan. Dan kesatuan itu ada pertama-tama dalam apa? Dalam doa. Hari ini kita berdoa untuk wujud yang sama, yakni perayaan Santo Petrus dan Santo Paulus. Orang di tempat ini, orang di Manado, orang di Tomohon, orang di Sulawesi Tengah, orang di Jakarta, bahkan orang di luar negeri berdoa untuk wujud yang sama dalam liturgi gereja kita. Maka kita mesti berbangga bahwa gereja kita adalah satu. Satu dalam visi, satu dalam misi, tapi juga paling utama satu dalam doa bersama. Dan inilah yang mesti kita bawa ketika kita melihat perayaan ini sebagai perayaan kesatuan gereja. Dikatakan dalam pengantar perayaan ini, Santo Petrus berkarya di pusat dan Santo Paulus berkarya di rupa-rupa daerah, yang mencerminkan satu perpaduan bahwa pewartaan itu tidak hanya tinggal dalam satu tempat saja, dalam satu tempat yang menjadi pusat saja, tapi kemudian dibawa supaya semua orang mengenal keselamatan. Karena kita mau menyatukan, seperti moto dari Paus Leo ke-14 yang sekarang, yang mengangkat pentingnya persatuan itu, terinspirasi dari kata-kata Tuhan Yesus, ut omnes unum sint, supaya mereka semua menjadi satu. Maka semangat dasar yang kita bawa dalam hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus adalah semangat mempersatukan. Mari kita menjadi orang-orang yang suka mempersatukan, bukan suka mencerai-beraikan, bukan suka memecah belah. Dalam kelompok-kelompok yang kita tempat, di mana kita ada, dalam keluarga, dalam umat wilayah rohani, dalam umat paroki, dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, mari kita menjadi orang-orang yang suka mempersatukan. Kita menjadi orang-orang yang mengeratkan hubungan, bukan merenggangkan. Kita menjadi orang-orang yang membuat semua menjadi satu, menjadi satu keluarga dalam satu tujuan yang baik. Lalu selain semangat mempersatukan, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul mengisahkan bahwa gereja yang bersatu dalam doa itu luar biasa.
Kisah Santo Petrus yang diselamatkan terjadi karena kesatuan doa umat beriman. Maka mari kita melihat kesatuan dalam doa ini sebagai satu kekuatan, dan jangan pernah lupa akan doa itu. Ketika kita sementara melakukan pembaharuan penataan pengurus wilayah rohani, pastor bilang wilayah rohani adalah komunitas doa, dan mari kita jaga kesatuan dalam doa ini. Jangan pernah melupakan itu. Dan itulah semangat Santo Petrus dan Santo Paulus. Mereka berdua boleh menjadi rasul besar pertama-tama karena kekuatan doa. Santo Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus kemudian boleh menjadi pemimpin gereja karena apa? Karena dia punya iman, dan iman itu kemudian datang dalam rupa-rupa bentuk pewartaan. Tapi semuanya tentu didasari oleh doa yang mengungkapkan relasi pribadi antara kita dengan Tuhan. Doa mencapai tempat yang bahkan paling personal yang ada dalam hati. Doa terungkap dalam apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Secara personal kita ungkapkan kepada Tuhan. Bukan cuma dalam konteks umum seperti ini, tapi sekali lagi doa boleh sampai ke dalam hati kita masing-masing. Pada tempat yang paling pribadi, pada tempat yang paling intim. Maka sekali lagi jangan pernah melupakan doa. Bertekunlah dalam doa-doa. Dan doa itu kemudian memberi kita kekuatan seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua, untuk mencapai apa yang disebut sebagai mahkota kebenaran. Membuat kita untuk tahu apa tujuan kita. Dan mahkota kebenaran itu datang bukan dari manusia, tapi mahkota kebenaran itu datang dari Allah sendiri. Karena itu orang rela menderita seperti dialami oleh Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Mereka rela menderita karena mau mencapai mahkota kebenaran ini. Dengan bagus dikatakan, sekarang aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Semua ini terjadi karena apa? Karena telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, bukan oleh siapa-siapa. Rasul Petrus dan Rasul Paulus menghantar kita untuk melihat capaian yang paling akhir, yakni mahkota kebenaran ini. Kita boleh mencapai rupa-rupa prestasi, rupa-rupa keberhasilan, tapi capaian yang paling akhir sekali lagi adalah ketika kita mampu menggapai mahkota kebenaran itu, yakni surga. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Petrus dan Rasul Paulus meminta kita untuk menjadi pejuang-pejuang yang gigih, tidak gampang menyerah. Kalau jatuh kita bangun lagi. Dan itulah yang terjadi pada mereka berdua. Rasul Petrus dan Rasul Paulus adalah mereka yang pernah jatuh, tapi kemudian bangkit lagi. Dan inilah hasilnya yang kita saksikan sekarang, mereka menjadi rasul yang besar. Bukan karena kehebatan mereka yang tidak pernah jatuh atau tidak pernah buat dosa, tapi karena kehebatan mereka yang ketika jatuh mereka mau bertobat. Dan itulah perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita ada di tengah dunia ini, kita punya perutusan untuk menjadi saksi Kristus, seperti tema yang diangkat oleh orang-orang muda di Sulawesi Tengah sana. Dan perutusan itu kita jalani dengan rupa-rupa cara, bahkan sampai menderita. Dan penderitaan itu ditampakkan oleh Tuhan sendiri. Ketika dia mau datang ke dunia, menjadi manusia, menderita sengsara bahkan wafat, Tuhan mau menunjukkan kepada kita juga bahwa menderita menjadi bagian dari perjalanan perutusan kita sebagai orang beriman. Tapi menderita itu juga menjadi bagian dari perjalanan kita menuju pada apa? Pada kemuliaan. Dan itulah juga Rasul Petrus dan Rasul Paulus telah alami. Mereka menerima perutusan, melaksanakan perutusan itu dengan rupa-rupa perjuangan, tapi kemudian mereka memperoleh kemuliaan. Sehingga Tuhan Yesus boleh berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Ini satu kekuatan bahwa kita sebagai gereja berdiri pada dasar yang kokoh. Maka seperti yang pastor katakan dalam bagian pembuka tadi, Rasul Petrus dan Rasul Paulus menuntun kita untuk bangga akan iman kita yang didirikan dengan dasar yang kuat.
Saudara-saudara yang terkasih, mari berdoa bersama Rasul Petrus dan Rasul Paulus supaya kemudian kita punya kekuatan untuk menjaga kesatuan dan memelihara iman kita sehingga boleh mencapai mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan untuk kita. Semoga demikian. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari sekarang kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan kini doa-doa permohonan kita. Marilah pada hari ini kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Semoga berkat dukungan doa Santo Petrus dan Santo Paulus, Allah mengaruniakan rahmat-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, tuntunlah gerejamu dengan Roh Kudus untuk mengadakan pembaruan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Tuntunlah pula Bapa Suci dan para uskup agar menjadi batu karang iman kami serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa, ya Bapa, tuntunlah bangsa-bangsa untuk memahami warta Injil dalam corak hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini serta semua jemaat Kristiani, ya Bapa, bantulah kami untuk saling membina dalam hal iman dan kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bye.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dan sekarang berdoalah saudara-saudari yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu, dan semoga dalam merayakan kurban ini kami menyatakan bakti yang pantas bagi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Rasul Santo Petrus dan Santo Paulus Engkau perkenankan menggembirakan hati kami. Petrus yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus, Paulus yang dengan gilang gemilang menjelaskan misteri iman itu, Petrus yang membentuk gereja Allah dengan sisa Israel, Paulus menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka menghimpun satu keluarga Kristus. Mereka diberi penghormatan yang sama oleh umat beriman dan memperoleh mahkota kemuliaan yang satu. Dari sebab itu, bersama himpunan para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kita doakan doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santo Petrus dan Santo Paulus dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia,
Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Benediktus Estefanus bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Setelah doksologi dijawab dengan amin meriah. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin.
Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai.